إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para talabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya tidak lupa selalu kita haturkan kepada Allah atas anugerah dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bertaklim atau belajar. Sekaligus pada malam hari ini juga bertepatan dengan malam tahun baru 2025. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya menjadikan langit, bumi, matahari, bulan sebagai tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perhitungan hari menurut Hijriah, kalender Hijriah, dengan perhitungan Qamariyah, yakni perhitungan perputaran matahari, ataupun hari menurut hitungan Masehi yang perhitungannya itu melalui perputaran matahari. Semuanya adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi PR bagi kita dengan datangnya tahun baru, berakhirnya tahun 2024 ini, apakah sudah ada peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah? Maka kita jadikan momentum daripada perpindahan tahun ini yang merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai momentum muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari dihisabnya amal ibadah kita. Wazinu, timbanglah amal-amal kita sebelum nanti kita ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan momentum awal tahun baru ini kita jadikan sebagai momentum introspeksi. Begitu banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, maka kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum perubahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabihun.
Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut dikatakan orang yang beruntung. Berarti hidupnya berusaha untuk meningkatkan kualitas dari amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril ya fawaidi. Wa kun, jadilah kalian semua orang-orang yang selalu mengambil faidah, mengambil pelajaran dari perputarannya hari, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, bahkan mengambil pelajaran dari diri kita sendiri. Setiap detiknya, setiap harinya, setiap jamnya, di situ ada pelajaran yang berharga bagi kita. Maka orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia dikatakan orang-orang yang beruntung. Begitu juga sebaliknya, man kana yawmuhu misla amsihi bahwa maghbunun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, stuck di tempat, nggak ada peningkatan di dalam kualitas ibadah dia kepada Allah, berada di zona nyaman, tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya, tidak berusaha meningkatkan amaliyah muamalahnya, maka orang tersebut, kata Nabi, dikatakan orang yang maghbunun, orang yang maghbunun, orang yang merugi. Kenapa dikatakan rugi? Ya rugi karena dia tidak mampu, karena dia tidak bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya dalam rangka untuk meningkatkan nilai kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan wa man kana yawmuhu syarran min amsihi wa huwa mal'unun, barang siapa yang hari ini justru malah lebih buruk kualitas ibadahnya dibanding hari kemarin, maka orang tersebut orang yang dilaknat, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah kita pada momentum perpindahan hari, perpindahan tahun ini, kita jadikan momentum untuk berusahanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita bertobat. Taubat itu kan artinya apa sih? Taubat itu secara bahasa artinya ar-ruju. Rujuk itu artinya adalah kembali. Amman kana madhmuman bisyar'i ila ma huwa mahmudun bisyar'i. Kembalinya dia dari sesuatu yang dianggap jelek oleh syariat kepada sesuatu yang dianggap baik dalam kacamata syariat. Itulah orang yang taubat, selalu kembali hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di tahun 2025 ini berbarengan dengan masuknya bulan Muharram, yakni bulan Rajab. Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum, bahwa bilangan jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ada yang dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia-mulia. Di antaranya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang keempat nih kita mulai masuk nih. Kalau nggak salah sekarang masuknya. Ba'dal maghrib kita sudah masuk kepada bulan Rajab. Di antaranya bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ar-Rajab syahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad, Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidupkan bulan Rajab ini dengan kita memperbanyak amalan-amalan ibadah. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki bulan Rajab, yang pertama kali Nabi ucapkan adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan juga berkahilah kepada kami bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Jadi tar malam kalau yang bakar-bakaran, jangan lupa kita berusaha untuk banyak-banyak menghidupkan bulan Rajab, diantaranya dengan banyak-banyak istighfar. Karena bulannya Allah, kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kami, warhamni dan kasihanilah kami, wa tub dan terimalah taubat kami. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pada sholat subuh 70 kali, pada sholat asar 70 kali. Ya, jadi menjelang malam, menjelang waktu malam berarti badal asya baca 70 kali. Habis waktu malam, habis menjelang masuk siang, masuk pagi baca 70 kali. Insya Allah Allah jaga kita, Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini. Di antaranya adalah orang yang menghidupkan malam bulan Rajab, Allah akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Di dalam kitab Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan, ballaguna annahu kana yuqalu inna du'a istajabu bi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu akan diijabah pada 5 malam. Yang pertama fi lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Makanya orang-orang soleh itu malam-malam Jumat mereka berusaha menghidupkan dengan banyak zikir, istighfar, tasbih, salawat kepada Muhammad SAW. Karena setiap malam Jumat doa-doa dari hamba-hamba Allah akan Allah ijabah. Ya, yang kedua walailatul adha, pada malam Idul Adha. Walailatul fitr, pada malam Idul Fitr. Wa awwali lailati min Rajab, dan malam pertama dari malam bulan Rajab. Nih, kita sekarang masuk di malam pertama bulan Rajab. Hidupkan malam ini dengan kita memperbanyak istighfar, kemudian kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita bisa disampaikan sampai dengan bulan Ramadan. Karena malam bulan Rajab, malam di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lagi para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, biasanya kalau masuk bulan Rajab itu mereka menganjurkan kita untuk berpuasa di awal bulan Rajab 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dikatakan, karena Rasulullah SAW yasumu hatta nakulu la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu.
Nabi Muhammad berpuasa di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang mulia, di antaranya bulan Rajab, sampai-sampai aku mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah berbuka. Wa yuftiru, dan Nabi Muhammad berbuka, maksudnya tidak berpuasa, hatta naqula, sehingga kami berkata la yasumu, Nabi Muhammad tidak berpuasa. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu ketika masuk bulan-bulan mulia, beliau itu rajin berpuasa, seakan-akan berpuasa 1 bulan penuh, menghidupi hari-hari di bulan-bulan yang mulia, di antaranya bulan Rajab. Para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, untuk mempersiapkan masuknya bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Gak kayak kita, kalau kita puasa itu ya baru masuk hari pertama baru persiapan. Tapi kalau guru-guru kita, para ulama-ulama kita, mereka mempersiapkan datangnya Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Mereka banyak-banyak beristighfar di bulan Rajab, kemudian masuk Sya'ban mereka banyak bersalawat kepada Muhammad, masuk Ramadan mereka dalam keadaan suci. Ibarat orang nanam bulan Rajab itu bulannya nandur, nanti bulan Sya'ban wayahnya nyiramin. Nah, Ramadan wayahnya panen, tuh bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad, kita panen pahala tuh di bulan Ramadan, disetar mulai dari bulan Rajab. Maka hidupkan malam Rajab ini dengan kita banyak-banyak berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kesehatan oleh Allah jasmani maupun rohani, kuat di dalam menjalankan aktivitas ibadah sampai dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan inna fil jannah naharon, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada kali, yuqalu lahu Rajab. Kali tersebut dinamakan dengan kali Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu putih-putihnya lebih bening daripada susu. Wa ahla minal asal, manisnya lebih manis daripada madu. Man shoma Rajab yawman wahidan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 1 kali dia berpuasa, saqahullahu min dzalikan nahar, Allah akan berikan minuman dari telaga Rajab tersebut yang airnya lebih bening daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab dengan berpuasa pada bulan Rajab. Man shoma min Rajab yawman kana kasyami syahr. Bahkan dalam hadisnya dikatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, kasyami syahr, maka dia pahalanya seperti halnya berpuasa 1 bulan penuh. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin ghuliqat anhu abwabul jahimi as-sab'ah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 7 hari, maka akan Allah kunci baginya pintu-pintu neraka jahanam yang 7. Maksudnya Allah harapkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, futihat lahu abwabul jannah, Allah bukakan baginya pintu-pintu surga. Wa man shoma minhu asyrata ayyamin budilat sayyiatihi hasanatun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikannya bagi orang yang berpuasa 10 hari pada bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung, bertepatan dengan perpindahan tahun 2025.
kita rayakan 2025 dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah, menghidupkan malam bulan Rajab ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa sambil bakar-bakaran silakan, tapi jangan bakar rumah orang ya. Yang udah persiapan mau bakar-bakaran silakan, tapi jangan lupa ini malam bulan Rajab, bulan yang agung ya. Anda mau milih menghidupkan malam-malam yang dihidupkan oleh kebanyakan orang-orang yang gak mengenal Allah, apa Anda ingin menghidupkan malam-malam yang dihidupkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah? Kalau Anda menghidupkan malam ini dengan tujuan untuk menghidupkan malam Rajab, karena malam Rajab adalah malam yang agung, maka Anda adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka akan memilih menghidupkan malam-malam Rajab. Tapi kalau Anda niatnya menghidupkan malam tahun baru 2025, orang-orang yang menghidupkan malam 2025 ini orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pilih, dua-duanya kita pilih 2025 juga, tapi kita niatkan sambil menghidupkan malam bulan Rajab, kumpul sama keluarga sambil baca istighfar ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita, agar 2025 ini lebih baik lagi daripada 2024. Introspeksi, mungkin 2024 kita sholatnya masih bolong-bolong, di 2025 tingkatkan, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin di 2024 sholatnya masih ya sholat, tapi kadang-kadang di akhir waktu, kadang-kadang di pertengahan, kadang-kadang di awal waktu. Tingkatkan lagi. Di 2025 ini kita berusaha sholat di awal waktu. Mungkin 2024 kita sholat masih jarang-jarang jamaah kalau lagi libur doang, atau jamaah seminggu sekali sholat Jumat ya. Nah, di 2024-25 ini tingkatkan lagi sholat 5 waktu, kalau bisa kita lakukan dengan cara berjamaah. Karena berjamaah itu nggak harus di masjid, nggak harus di musola, bisa kita melaksanakan jamaah di rumah dengan keluarga, di tempat kerja dengan teman. Yang terpenting pelaksanaan sholat 5 waktu yang kita lakukan dengan cara berjamaah. Kita ingin di 2025 ini lebih baik lagi setiap amalan kita, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mau puasa nih niatnya ya, niat puasa Rajab, nawaitu shauma ghadin syahri Rajab lillahi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari. God itu arti besok hari, godin ya. Nawaitu aku niat shauma puasa ghadin besok hari di syahri Ramadan, bulan syahri Ramadan, syahri Rajab, bulan Rajab, sunnatan, sunnah lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari, puasa bulan Rajab, sunnah karena Allah ta'ala ya. Diniatin biar kita mendapatkan pahala bagi orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab dengan berpuasa. Atau yang masih punya utang Ramadan tahun kemarin sakit hingga nggak berpuasa, boleh
diniatin puasa qada sekaligus puasa sunnah Rajab, dapat dua-duanya. Dia qada dapat, dia dapat pahala sunnah Rajab. Yang kemarin Ramadannya masih ada yang belum dibayar, mumpung belum masuk Ramadan, 2 bulan lagi nggak lama masuk Rajab, Sya'ban, nggak sebentar lagi Ramadan. Kalau masih punya utang udah kelewat, double nanti. Dia bayar puasa juga bayar fidyah, ya bayar fidyah. Nanti ketemu tahun lagi, double lagi. Puasa iya, fidyahnya 2. Ketemu tahun lagi, puasa iya, fidyahnya 3. Terus double. Kalau kita sampai mati tidak bayar hutang puasa, nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hutang kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hakullah puasa Ramadan itu. Ya, jadi ada hakul adami, ada hakullah. Contoh hakullah sholat, puasa, haji, itu hakullah yang harus kita tunaikan. Allah memerintahkan kepada kita dan kita wajib menjalankan perintah Allah, dan itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak menunaikan, dituntut sama Allah. Ya, kalau kita minta ampun, nggak cukup hanya minta ampun kalau kaitannya dengan ibadah, nggak cukup istighfar, harus dikodok, diganti. Gitu kan, nggak sholat tuh, ya udah saya minta ampun ya Allah, nggak lagi, ya dikodok dulu. Minta ampun Anda diampuni, tapi hutang tetap ditagih. Puasa kemarin yang belum dibayar. Ya, jangan mentang-mentang Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, kita tinggalin sholat kemarin atau tadi terus nggak digodok, minta ampun, terus nggak ditagih gitu, nggak ada. Begitu juga kaitannya dengan hakul adami, ya, hak-hak daripada sesama. Nah, itu perlu diperhatikan juga agar ketika kita masuk Ramadan tenang ibadah, nggak punya sangkut paut dengan Allah, hutang nggak punya sangkut paut dengan hamba-hamba Allah. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita masuk kepada pembahasan fikih kita. Pada pembahasan yang lalu masuk kepada pembahasan rukun sholat yang ke-6, yaitu iktidal, berdiri setelah ruku. Kemudian di dalam iktidal disunahkan ya membaca ya doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini jangan sampai salah ya. Kalau salah pelafatannya berarti artinya salah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, diperhatikan makhrajnya ya, huruf-hurufnya ya, karena nanti maknanya kalau salah bisa berubah maknanya. Doa-doa daripada yang disunahkan di dalam sholat untuk kita baca, diperhatikan makna makharijul huruf, lafaz-lafaznya. Kemudian juga disunahkan di dalam iktidal adalah membaca kunut ya. Jadi enggak di dalam semua sholat. Nah, sini dikatakan wa sunnah kunutun bisubhin, baca kunut di dalam sholat subuh. Ai fi i'tidali rakaatis saniyah, maksudnya di dalam i'tidalnya rakaat yang kedua dari rakaat sholat subuh. Ba'da dzikri ratib alal aujah, dibaca doa kunut itu setelah dzikiran rawatib. Nah, itu tadi setelah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru baca doa kunut. Itu rututannya, letaknya di dalam i'tidal ya. Wa huwa ilaman min syai'in ba'du ya.
Wa tidak akhir witir. Nah, juga kunut itu disunahkan ya di samping pada sholat subuh dan di dalam tidak ya akhir witir bismin akhir min Ramadan, dari separuh akhir dari bulan Ramadan, dari masuk tanggal 15. Tidak yang kedua di rakaat dari sholat witir kunut. Ya, kalau kita melakukan sholat tarawih itu kalau sudah masuk tanggal 15, nah di dalam witirnya, nah itu disunahkan membaca kunut pada rakaat keduanya. Lil ittiba, itu semua karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu, di dalam hadis Bukhari dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnatu, bahwa Nabi Muhammad selalu kunut hatta faraqad dunya, sampai Nabi meninggalkan dunia. Wa yukrahu bin nisbil awal, dan dimakruhkan membaca kunut pada separuh awal dari bulan Ramadan, makruh. Kemudian wa kabaqiyati sunnah ya, wa bisairi maktubatin al khamsi bi i'tidalin rakaatil akhirah, dan juga disunahkan ya. Jadi kita ini masuk pada pembahasan rukun sholat yang keenam, yaitu i'tidal. Nah, dalam i'tidal itu ada doa i'tidal, ada doa kunut. Nah, doa kunut ini berlaku dalam sholat apa saja. Dalam sholat 5 waktu, kunut ini hanya berlaku pada sholat subuh, tidak pada sholat-sholat yang lainnya. Yang kedua, pada sholat witir separuh daripada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, pada sholat 5 waktu di i'tidal rakaat yang terakhir. Perhatikan, walau masbuqan, walaupun dia makmum